Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Walaupun sekarang lagi banyak virus ya. Andrew harap semua teman-teman sehat selalu dan juga terhindar ya dari segala macam virus yang sekarang lagi banyak. Dan Andrew harap di tengah negara dan juga kota-kota yang sedang banyak wabah virus ini, teman-teman tetap terhindar dan juga tradingnya tetap lancar ya. Justru menurut Andrew sekarang adalah waktu yang tepat kita untuk menjadi seorang trader. Mengapa? Karena dengan menjadi seorang trader kita bisa mendapatkan uang dan kita bisa mendapatkan penghasilan di rumah tanpa harus keluar rumah gitu ya. Nah, jadi di video kali ini Andrew mau bahas ada 12 alasan ya. Andrew akan bahas ada 12 alasan mengapa kita harus menjadi seorang trader. Ya, trader itu baik menjadi trader forex maupun trader saham, baik maupun menjadi trader Bitcoin ataupun apapun lah ya. Intinya kita menjadi trader yang kita bisa menghasilkan uang dari rumah. Jadi Andrew akan memberikan 12 alasannya. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Nah, sekarang Andrew akan mulai dari Andrew sendiri ya. Mengapa sih Andrew mau menjadi seorang trader? Nah, ya, pasti juga banyak teman-teman yang bertanya ya. Kenapa sih Pak Andrew mau menjadi seorang trader? Padahal kan banyak profesi-profesi di sana yang mungkin penghasilannya lebih gede dan juga mungkin penghasilannya lebih bagus dan juga mungkin di mata orang lain lebih bagus, lebih mulia gitu kan. Nah, salah satu alasan Andrew kenapa Andrew menjadi seorang trader adalah pertama, karena memang Andrew itu dari pertama ya, Andrew sangat suka dengan pekerjaan yang tipenya rapi gitu ya. Jadi Andrew bisa pakai kemeja lengan panjang, Andrew bisa pakai dasi, Andrew bisa pakai jas, dan juga kan kerjanya juga di depan komputer gitu ya. Itu dulu salah satu alasan kenapa Andrew pengen banget menjadi seorang trader gitu loh. Nah, dan juga yang kedua adalah dari dulu Andrew tuh suka di bidang ekonomi gitu loh. Nah, trader ini kan kita di bidang ekonomi ya. Dan juga yang Andrew, hal lain yang Andrew suka adalah jadi kalau trading itu kan kita harus memiliki kecerdasan. Nah, ini nih ya. Jadi nggak bisa semua orang menjadi seorang trader. Hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi dia yang bisa menjadi seorang trader. Karena yang dikalahkan bukan hanya orang lain, tetapi ini marketnya global gitu ya. Jadi Andrew tuh tertantang. Andrew tuh orangnya sangat-sangat tertantang. Gimana sih caranya Andrew bisa Andrew dikasih IQ, kepintaran oleh Tuhan. Gimana sih caranya Andrew bisa memanfaatkannya? Jadi Andrew tertantang dari trading ini gitu loh. Nah, jadi di video-video sebelumnya Andrew pernah jelasin ya gimana ceritanya Andrew bisa masuk ke dalam dunia trading ini. Itu dari 2007. Mungkin teman-teman cari aja di video sebelumnya, Andrew sudah pernah cerita gitu ya. Nah, sekarang Andrew akan jelasin lagi 12 alasan kenapa teman-teman harus menjadi seorang trader. Ya, Andrew nggak bilang harus seperti Andrew, enggak ya, tetapi teman-teman harus bisa minimal bisa trading gitu ya. Apalagi sekarang kan ya seperti teman-teman lihat ya, Andrew sekarang lagi di rumah, Andrew lagi santai. Kenapa? Ya karena memang sekarang kan ya di Jakarta itu semua lockdown, Singapura juga lockdown. Jakarta sebenarnya apa ya? Dibilang lockdown, pemerintahnya kan nggak bilang lockdown, tapi sebenarnya kan kantor-kantor diliburin, sekolah diliburin ya kan, cuma bahasanya aja gitu loh. Jadi menurut Andrew, ya kan teman-teman juga tahu lah, banyak di berita kita juga disuruh harus di rumah, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Menurut Andrew ya artinya itu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya kita di rumah saja ya, sementara kita tetap harus makan kan. Nah, gitu loh. Jadi Andrew kalau di rumah aja sementara kan Andrew juga tetap harus makan. Teman-teman juga tetap harus makan kan. Nah, jadi kalau kita makan ya, kalau kita makan dari mana kita bisa membeli makanan? Dari mana uangnya?
Nah, artinya kita harus bisa menemukan solusi bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan dari rumah gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan dari rumah. Jadi itu yang Andrew pikirin sekarang, dan Andrew makin mendorong semua teman-teman Andrew untuk menjadi trader gitu. Karena dengan di rumah kita bisa trading, trading itu bisa di mana saja dan kapan saja, asalkan ada laptop atau smartphone dan juga ada internet. Hanya itu aja yang diperlukan. Nah, sekarang Andrew akan jelasin lagi 12 hal, ya 12 hal yang paling mendasar kenapa teman-teman harus menjadi seorang trader, dan mengapa trader ini adalah pekerjaan yang profesi yang sekarang itu menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ya, Andrew akan jelasin. Nah, alasan pertama mengapa Anda harus menjadi seorang trader, atau alasan pertama kenapa trader itu merupakan salah satu pekerjaan yang profesi yang terbaik saat ini di dunia adalah kalau kita mau menjadi seorang trader, kita tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang khusus atau spesial, ya. Nggak perlu latar belakang teman-teman itu harus sarjana, harus university, harus dokter, harus latar belakangnya dari orang kaya, latar belakangnya dari apapun, itu nggak perlu, ya. Trader itu adalah satu profesi yang kita bisa pelajari, ya, yang kita bisa belajar, yang kita bisa, asalkan kita tekun, asalkan kita mau belajar, atau asalkan kita disiplin, pasti teman-teman bisa mendapatkan uang dari trading, ya. Bahkan banyak sekali trader-trader sukses yang ukurannya kelas dunia, dia tidak memiliki gelar sarjana atau dia tidak memiliki gelar-gelar pendidikan yang spesial gitu ya. Artinya menjadi seorang trader itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting dia mau berusaha, dia mau tekun, dia mau rajin, dia mau belajar gitu ya. Mengenai ekonomi juga Andrew rasa sekarang udah nggak penting. Kenapa? Mungkin di tahun 2013, sebelum tahun 2013 ya, dimana kalau kita mau menjadi seorang trader itu minimal dana kita harus punya modal 100 juta. Tetapi sekarang ya, sekarang Andrew lagi rekam nih di 2020 ya. Sekarang itu di aturan Bapepti ya, kita bisa hanya buka akun dengan hanya modal 5 juta. Ada juga broker yang bisa membutuhkan modal 2 juta saja, kita juga bisa menjadi seorang trader. Nah, jadi sekarang yang modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trader itu relatif kecil sekali gitu. Itu berbeda dengan sebelum 2013. Nah, buat teman-teman yang mau menjadi seorang trader ya, dengan hanya modal 5 juta, dengan hanya modal 2 juta, buruan Telegram Andrew di 081599108880. Andrew akan kasih tahu broker-broker mana saja yang bisa buka akun dengan hanya modal 5 juta atau 2 juta. Ya, itu yang pertama. Nah, alasan kedua adalah kenapa teman-teman harus belajar menjadi seorang trader, dan trader itu merupakan salah satu profesi yang paling baik sekarang di dunia ini adalah karena kalau kita menjadi seorang trader, ya, kita tidak perlu melakukan satu hal yang ribet, ya. Andrew tuh pengen segala sesuatu tuh simple ya. Jadi kalau kita mau menjadi seorang trader itu syaratnya juga sangat-sangat mudah ya. Kita hanya butuh, kalau dokumen ya, kita hanya butuh KTP. Saya rasa teman-teman punya KTP semua ya. Yang kedua yaitu adalah address approval. Nah, address approval ini adalah teman-teman harus bisa membuktikan satu dokumen ya yang alamatnya sama dengan KTP. Contohnya kayak tagihan air, tagihan listrik, atau misalnya kalau teman-teman belum punya rumah sendiri, teman-teman harus bisa melampirkan seperti tagihan kartu kredit ya, atau teman-teman bisa melampirkan tagihan nomor HP ya, tagihan HP itu juga bisa ya. Jadi itu adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan apabila kita ingin menjadi seorang trader. Jadi itu sangat-sangat mudah. Kalau kita sudah mempunyai dokumen tersebut, artinya kita telah memenuhi syarat untuk bisa menjadi seorang trader. Yang kedua adalah kita tinggal membuka rekening. Nah, buka rekening ini juga sangat-sangat gampang ya. Seperti tadi Anda juga sudah bilang, asalkan punya modal ya hanya 2 juta atau 5 juta, kita bisa menjadi seorang trader ya. Kita tinggal buka akun, setelah buka akun kita tinggal transfer dana, habis itu udah deh kita bisa menjadi seorang trader. Nah, tinggal bagaimana teman-teman harus belajar lagi bagaimana cara menganalisa pasarnya. Tetapi sesederhana itu saja syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang trader ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjadi seorang trader itu sangat-sangat biayanya itu sangat-sangat rendah ya. Apa yang dimaksud dengan biaya yang sangat rendah? Nah, jadi kalau kita compare dengan misalnya kita ingin menjadi seorang investor properti.
Misalnya kita ingin membuka usaha ya, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau ingin menjadi investor properti minimal butuh dana berapa? Ya, teman-teman bisa hitung lah harga rumah atau harga ruko sekarang di pinggiran Jakarta deh, teman-teman mesti hitung berapa, minimal 500 juta. Itu minimal loh. Andrew rasa kalau di rumah di bawah 500 juta itu sudah sangat-sangat kurang bagus ya. Nah, tetapi apabila kita ingin menjadi seorang trader ya, tadi Andrew di awal sudah bilang ya, kita hanya butuh dana ya 5 juta aja cukup. Bahkan ada broker yang butuh modal 2 juta aja cukup. Nah, misalnya kita bandingkan lagi apabila kita ingin menjadi penambang Bitcoin. Nah, teman-teman juga mesti tahu kan, teman-teman tahu sendiri kan, kalau kita mau jadi penambang Bitcoin, kita mesti butuh komputer speknya berapa. Lalu ada VGA-nya berapa. Waduh, itu teman-teman minimal mesti keluar uang 10 juta untuk bisa nambang Bitcoin. Tetapi kalau kita mau trading forex ya, Andrew rasa hanya komputer-komputer jadul pun bisa karena speknya sangat-sangat rendah ya. Bahkan banyak yang tanya Andrew ya, Pak, ini trading ini saya butuh speknya seperti apa, butuh alatnya seperti apa. Andrew bilang, nggak usah neko-neko deh. Andrew rasa komputer paling murah pun itu bisa trading ya, karena MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 itu bukan aplikasi yang berat gitu loh. Jadi ya ketiga adalah ya biayanya rendah, ya relatif rendah ya. Teman-teman Andrew rasa udah ada ya komputer, teman-teman pasti udah ada, HP pasti udah ada. Karena dengan HP Android aja kita bisa menjadi seorang trader gitu loh. Walaupun kalau teman-teman mau profesional memang harus pakai laptop ya supaya layarnya lebih gede dan kita bisa memasukkan tools yang lebih canggih. Jadi itu ya. Jadi yang ketiga adalah biayanya atau modalnya yang relatif rendah, alat-alat juga nggak ribet. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah fleksibilitas ya. Andrew juga tadi sebelumnya sudah pernah singgung ya, bahwa menjadi seorang trader ya kita nggak perlu tiap hari ke kantor, kita nggak perlu tiap hari macet berjam-jam di jalan. Jadi menjadi seorang trader kita bisa trading di mana saja dan kapan saja ya. Bahkan teman-teman kalau punya waktu luang, teman-teman bisa santai. Kalau profitnya sudah mencapai target bulanan ya teman-teman bisa santai, teman-teman bisa liburan sama keluarga teman-teman, bisa ajak istri jalan-jalan, bisa ajak anak jalan-jalan. Karena trading itu bener-bener kita mempunyai ibaratnya kita nggak terikat gitu loh. Teman-teman mau trading mungkin hanya pantau market 5-10 menit, habis itu kita tinggal kita ambil posisi, habis itu kita tinggal aja ya, kita pasang stop loss, kita pasang take profit, habis itu kita tinggal aja, kita bisa melakukan hal lain gitu loh. Jadi sangat-sangat mempunyai ibaratnya kayak kebebasan waktu ya, kebebasan waktu, kebebasan finansial juga. Jadi teman-teman sama sekali nggak terikat waktu ya. Kita hanya butuh modal 5 juta, 2 juta cukup kita menjadi seorang trading. Kita trading satu hari mungkin cari 10%, satu hari cari 5%, sebulan dapat 10%, 30%. Andrew rasa itu sudah lebih dari cukup ya. Karena bunga deposito pun sekarang kan setahun 7%-an ya. Jadi kalau sebulan kita bisa cari 10% sampai 30% dari modal, itu sudah sangat-sangat return yang bagus sekali untuk bagi seorang yang menjadi seorang trader gitu ya. Jadi itu adalah alasan yang keempat kenapa Andrew mengharapkan teman-teman sadar ya, kenapa kita harus belajar menjadi seorang trader adalah fleksibilitas yang tinggi, di mana kita tidak harus ke kantor, di mana kita tidak terjebak oleh rutinitas 9 to 5 ya. Datang kantor jam 9, pulang jam 5, besok pagi datang kantor jam 9, pulang jam 5. Kapan waktu buat istri atau kapan waktu buat anak kalian gitu loh ya. Jadi ayo teman-teman belajar menjadi seorang trader. Andrew akan bantu teman-teman untuk menjadi seorang trader ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah menjadi seorang trader, Anda sendirilah yang menjadi bosnya. Anda nggak punya atasan, Anda nggak ada yang ngatur ya. Jadi Anda mau trading kapan aja bisa. Anda kalau lagi sakit, kita mau enter posisi kapan aja bisa. Lagi sakit kita mau istirahat dulu bisa. Jadi nggak akan ada yang marahin kita, nggak akan ada yang ngocehin kita. Mungkin teman-teman banyak nih ya yang mungkin kerjanya di marketing ya kan. Kalau nggak capai target, atasan kita ngocehin gitu kan. Nah, sementara kalau menjadi trader enggak. Kita mau cari profit kapan aja bisa. Kita mau cari profit berapa aja bisa. Nggak ada targetnya. Nggak ada target lot yang harus kita transaksikan berapa per bulan. Nggak ada target yang harus kita capai berapa per bulan. Nggak ada. Jadi benar-benar trader itu adalah
Ya Anda sendiri yang menjadi bos. Anda sendiri yang ingin mencari berapa banyak hari ini uangnya, itu Anda sendiri. Berapa banyak profit yang Anda mau cari hari ini, Anda sendiri. Berapa banyak profit yang Anda mau cari dalam 1 bulan, itu Anda sendiri. Jadi kita sendiri menjadi bosnya, ya. Yang penting profitnya lancar, withdrawalnya lancar, nggak ada yang bisa atur kita gitu loh. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan nomor 5 kenapa Andrew mengajak teman-teman harus menjadi seorang trader. Itu yang kelima. Nah, yang keenam adalah apabila Anda menjadi seorang trader adalah Anda akan mengatur kehidupan sosial Anda sendiri. Nah, artinya kalau kita menjadi seorang trader ya, kita nggak perlu berurusan dengan orang lain. Kan ada tuh orang yang tipenya pemalu ya. Ada orang yang tipenya kalau nggak salah namanya introvert ya. Jadi dia itu pengennya kerja sendiri, pengennya tuh berkarya sendiri gitu ya. Contohnya kayak pelukis ya, ada juga seniman, itu kebanyakan seniman ya. Dia bekerja tuh sendiri. Nah, jadi dengan menjadi seorang trader, apabila kalian mempunyai sifat demikian ya, kita bisa saja menjadi seorang trader. Kenapa? Karena kita tidak berurusan dengan orang lain. Trader itu nggak berurusan dengan trader lain. Trader itu hanya bekerja di depan komputer, di depan smartphone, ya. Dia berhadapannya dengan pasar, ya. Dia tidak berhadapan langsung dengan orang lain. Nah, artinya kalau kita mempunyai sifat pemalu atau kita merasa kurang pede atau kita merasa seseorang yang tidak ingin diganggu atau kita tidak mempunyai relasi ya, kita bisa menjadi seorang trader ya. Nah, tetapi apabila teman-teman ingin mendapatkan teman-teman baru yang berprofesi sama sebagai trader juga, ya itu banyak sekali komunitasnya ya. Salah satunya di komunitas Profit Training. Nah, buat teman-teman nih yang mau gabung dalam komunitas Profit Training atau mau bergabung dalam grup atau channel Profit Training, silakan hubungin Andrew di Telegram 081599108880. Andrew akan ajak Anda semua belajar dalam satu komunitas yang sama ya, yaitu belajar trading, dan teman-teman akan menemukan satu profesi yang sama, teman-teman akan menemukan satu hobi yang sama, ya intinya all about trading gitu ya. Itu adalah yang keenam ya. Keuntungan yang ketujuh apabila teman-teman menjadi seorang trader adalah teman-teman akan dipaksa atau teman-teman akan terpaksa belajar banyak hal. Yang sudah pasti aja adalah teman-teman akan belajar bagaimana cara menganalisa. Nah, analisa itu ada dua macam ya. Ada analisa fundamental dan ada analisa teknikal. Kalau analisa fundamental, kita belajar tentang bagaimana keadaan suhu politik di suatu negara, bagaimana ekonomi di suatu negara, bagaimana berita-berita yang sedang berkembang. Jadi, kalau kita menjadi seorang trader, otomatis, ya, ini sekali Andrew bilang, otomatis kita akan dipaksa belajar bagaimana cara untuk menganalisa berita, bagaimana cara untuk membaca berita, bagaimana cara untuk ya setiap pagi kita lihat CNBC, setiap pagi kita akan lihat Bloomberg ya, setiap pagi kita akan lihat yang berhubungan dengan ekonomi ya. Nah, hal yang kedua adalah kita akan belajar mengenai technical analysis ya. Technical analysis adalah analisa yang berdasarkan dari chart. Teman-teman akan belajar bagaimana cara membaca candlestick. Teman-teman akan belajar bagaimana cara menentukan support dan resistance. Teman-teman akan belajar bagaimana cara untuk menghitung pivot point ya. Teman-teman akan belajar bagaimana cara menggunakan indikator. Ya, indikator juga ada banyak ya. Ada moving average, ada relative strength index, ada stochastic, ada banyak macam deh, sampai indikator custom. Jadi apabila kita menjadi seorang trader, kita akan dipaksa untuk belajar tentang hal baru. Ya, selanjutnya teman-teman akan mempelajari tentang psikologi market. Ya, bagaimana market itu bergerak, kenapa harga itu naik, kenapa harga itu turun, kita akan belajar. Jadi apabila kita menjadi seorang trader, kita otomatis akan mendapatkan ilmu yang sangat-sangat banyak karena kita terpaksa untuk belajar tentang hal itu. Ya, jadi itu adalah yang ketujuh kenapa kita harus menjadi seorang trader. Yang ke-8 adalah kita bisa trading sampai akhir hayat. Karena trading itu adalah bukan pekerjaan yang memerlukan fisik yang sempurna. Bahkan banyak sekali komunitas-komunitas Andrew yang mohon maaf fisiknya kurang lengkap gitu ya. Karena trading itu kita hanya membutuhkan otak. Nah, jadi kita membutuhkan otak, kita yang dibutuhkan hanya bisa, yang kita butuhkan adalah bagaimana cara untuk mengklik tombol.
Setelah kita punya otak, kita bisa klik tombol, artinya teman-teman bisa menjadi seorang trader. Ya, menjadi seorang trader nggak harus, ya, wah saya harus punya IQ rata-rata berapa, saya harus punya tangan yang kuat, saya harus punya fisik yang kuat, jantung yang kuat. Enggak. Walaupun kita sudah tua atau kita mau misalnya kita sudah berumur ya, karena trading itu tidak harus umurnya minimal sekian, umurnya maksimal sekian. Enggak. Anak SD pun ya, kalau dia mau menjadi seorang trader sebenarnya bisa. Cuma kalau anak SD kan di bawah 21 tahun memang dia nggak bisa buka akun. Tetapi kan bisa aja dia buka akun atas nama kakaknya, dia buka akun atas nama orang tuanya, dia bisa trading. Bahkan teman-teman kalau Google ya, banyak sekali anak-anak yang di bawah umur dia bisa menjadi seorang trader. Itu banyak sekali ya, banyak cita-cita sukses. Dan trading itu sekarang sudah menjadi mata pendidikan di usia dini loh. Nah ya, kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara menganalisa. Kita mengajarkan anak-anak kita analisa untuk usia dini ya. Itu adalah alasan yang 8. Keuntungan apabila teman-teman menjadi seorang trader adalah trading akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik. Maksudnya apa? Banyak yang orang bilang kan trading itu hanyalah berhubungan dengan uang ya. Makin banyak profit, makin banyak uang yang didapat, artinya trader itu akan semakin sukses. Ya memang nggak salah juga bahwa kita trading itu adalah untuk mencari profit. Kita trading tujuannya adalah untuk uang. Tetapi tahukah teman-teman di samping itu kita bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak apabila kita melakukan trading. Contohnya ya, dengan trading kita bisa belajar apa arti keserakahan. Dari trading kita bisa mengendalikan emosi kita. Dari trading kita bisa belajar apa arti kesabaran. Dari trading kita bisa belajar ya apa arti dari psikologi ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan selain uang tentunya apabila kita belajar trading. Kita belajar bagaimana mengendalikan emosi. Kita belajar bagaimana cara mengendalikan keserakahan kita. Kita belajar bagaimana cara mengendalikan pikiran kita. Kita belajar bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu kita untuk bisa mendapatkan profit yang sebesar-besarnya lah. Kita mengatasi rasa takut dari market lah. Kita belajar akan hal itu. Jadi ini salah satu kelebihan atau keuntungan apabila teman-teman belajar trading. Kita akan belajar hal itu semua. Tentunya memang saat ini kalau kita trading, ya prioritas pertama kita adalah mendapatkan profit. Ya memang kita mencari uang. Tetapi ada hal-hal lain yang teman-teman akan belajar dan teman-teman akan kuasai secara tidak langsung apabila teman-teman belajar tentang menjadi seorang trader. Itu yang ke-9. Keuntungan yang ke-10 adalah kita lebih mempunyai banyak waktu untuk keluarga, ya. Nah, teman-teman mungkin bayangkan ya, apabila kita bekerja di kantor, ya, kita bekerja ya minimal kan 8 jam ya, dari jam 9 atau dari jam 8 sampai jam 5 sore, kita berarti kehilangan sepertiga dari hidup kita, ya. Kita kehilangan sepertiga dari hidup kita hanya untuk ya bekerja ya, karena kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan gaji misalnya ya. Tapi apabila kita menjadi seorang trader, kita bisa trading dari rumah ya. Misalnya teman-teman punya anak yang baru lahir, teman-teman mempunyai bayi yang ya baru-baru besar ya, yang mereka membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Teman-teman bisa lakukan hal itu di rumah sambil mengajari mereka untuk belajar, sambil mengajari mereka untuk bermain. Tetapi apabila teman-teman menjadi seorang trader, kita bisa ya trading dari rumah tanpa harus ke kantor, tanpa harus dari jam berapa sampai hari berapa, enggak ya. Jadi kita bisa sambil menemani anak kita belajar, bisa sambil menemani anak kita bermain. Bahkan kalau anak kita mau minta ke mall, nah ya, anak kita ke mall, kita sambil trading bisa ya. Anak kita ajak main di mall yang ada perosotan gitu ya. Nah, kita bisa sambil trading. Karena trading itu yang penting kita ada minimal laptop atau ada smartphone, kita bisa trading. Yang penting ada internet gitu ya. Jadi itu adalah kelebihan atau benefit yang ke-10 apabila teman-teman menjadi seorang trader ya. Kelebihan yang ke-11 apabila teman-teman menjadi seorang trader adalah teman-teman akan mempunyai kebebasan finansial. Artinya apa ya?
Ya, teman-teman jangan expect menjadi triliuner ya, teman-teman menjadi miliuner, enggak ya. Yang Andrew maksud bukan seperti itu. Yang Andrew maksud adalah di samping kita mempunyai kebebasan dari waktu, kita bisa mempunyai kebebasan finansial. Artinya apa? Penghasilan kita tentukan sendiri. Kita satu hari mau dapat berapa. Penghasilan kita bisa tentukan sendiri sebulan mau dapat berapa. Dalam waktu 1 tahun kita mau dapat berapa, itu berdasarkan dari kita sendiri ya, berdasarkan dari posisi kita sendiri dalam mencari profit dalam market gitu ya. Andrew sendiri itu merupakan seorang trader yang trading for living. Artinya Andrew nggak punya usaha lain, Andrew nggak punya kegiatan lain, Andrew nggak punya kerjaan lain ya. Andrew sehari-hari Andrew hanya trading ya. Di samping teman-teman kalau ada yang konsultasi, ada yang mau belajar training, Andrew bisa lakukan konsultasi via Telegram ya. Jadi apabila teman-teman menjadi seorang trader, ya kita memiliki kebebasan waktu, memiliki kebebasan finansial. Kita nggak terikat dengan wah kita harus cari segini ya. Dan Andrew juga berharap teman-teman nggak expect harus jadi miliuner, harus menjadi triliuner ya dalam 1 tahun dapat 1 miliar. Ya jangan muluk-muluk juga ya, sewajarnya aja ya. Sewajarnya dalam arti kata teman-teman sebulan cari 10% lah dari modal teman-teman, itu yang rasa sudah cukup. Atau teman-teman paling tinggi teman-teman cari targetnya sebulan 30% lah, itu sudah sangat-sangat cukup sekali. Atau teman-teman cari 1% aja dari modal yang teman-teman investasikan, itu sudah sangat-sangat cukup sekali untuk bisa menjadi trader yang bagus, atau itu kategorinya trading for living gitu ya. Jadi itu adalah alasan, itu adalah benefit ya, keuntungan yang ke-11 apabila teman-teman menjadi seorang trader ya. Keuntungan yang ke-12 yang tidak kalah penting adalah menjadi seorang trader adalah Anda bisa melakukan hal-hal yang Anda sukai setiap hari ya. Misalnya Anda hobinya mungkin jalan-jalan ke luar negeri ya. Teman-teman bisa loh ya, teman-teman bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap hari sambil trading bisa. Banyak juga teman-teman Andrew yang dia sekarang masih statusnya karyawan tetapi sambil belajar trading. Banyak juga ya. Dari modalnya dia misalnya modal $1.000, dia sebulan mencari 30%, artinya sebulan dia mendapatkan $300, itu sudah sangat-sangat cukup buat dia ya. Sebulan mereka dapat 10%, dapat 30%, mereka sudah happy. Bahkan sekarang ada lagi, Andrew sudah ciptakan robot namanya Liberty Profits ya, di mana robot itu bisa menghasilkan 10-30% per bulan ya. Itu juga Andrew sudah buktikan, ada videonya, ada testimoninya, ada juga klien-klien yang sudah pakai, mereka passive income. Artinya mereka tinggal menggunakan robot itu, mereka bisa mendapatkan passive income 10-30% per bulan ya. Ada juga yang seperti itu ya, tetapi tetap yang namanya trading itu pasti ada risiko ya. Kalau teman-teman nggak mau ada risiko, jangan trading ya, karena trading itu pasti ada risikonya. Kenapa? Karena trading itu kita dagang ya. Jangankan dagang, kita investasi aja pasti ada risiko. Jadi Andrew selalu mengingatkan bahwa kalau kita trading selalu ada risiko loh. Jangan ngomong yang manisnya aja, jangan ngomong yang semuanya bagus, enggak. Ini profitnya begini, keuntungannya sebegini, resikonya begini, ada ya. Jadi itu adalah 12 hal yang tadi Andrew sudah bahas, keuntungan-keuntungan apabila teman-teman belajar trading, apabila teman-teman menjadi seorang trader. Silakan teman-teman buat keputusan apakah profesi trader ini cocok buat kalian. Ya, apabila cocok silakan teman-teman konsultasikan lebih dalam ke Andrew di Telegram Andrew di 0815 99 10 880. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam profit!